Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan akan menampilkan diskusi presentasi hasil laporan praktikum hubungan tumbuhan dengan air. Sebelum memaparkan materi, izinkanlah saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Melina Berlian. Yang kedua ada Lena Rista Saragih. Dan yang ketiga ada Nabila Ramadhani Arfi. Baiklah, untuk pemateri pertama akan saya sampaikan sendiri. Fisiologi tumbuhan. Laporan fisiologi tumbuhan, hubungan tumbuhan dengan air. Tujuan, melihat mekanisme terjadinya peristiwa difusi. Yang kedua, melihat mekanisme terjadinya peristiwa osmosis. Hubungan tumbuhan dengan air. Difusi adalah pergerakan molekul suatu zat secara random yang menghasilkan pergerakan molekul efektif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh-contohnya adalah difusi zat warna dalam air tenang, difusi glukosa dan teknik tomografi, difusi zat melalui membran, difusi oksigen dalam membran polimer. Osmosis adalah difusi air menembus membran sel, atau osmosis adalah perpindahan air dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melalui selaput semi-permeabel. Osmosis berkaitan dengan beberapa keadaan sel tumbuhan, berdasarkan jalur yang ditempuh air dan garam mineral yang masuk ke akar. Pengangkutan air dan garam mineral dibedakan menjadi simplas dan apoplas. Simplas adalah bergeraknya air dan mineral lewat jalur dalam sel, yaitu sitoplasma sel dengan jalan menembus membran plasma. Sedangkan apoplas adalah pergeraknya air lewat jalur sel atau lewat dinding-dinding sel. Astuti 2019. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada pipet, wadah, air panas, air biasa, roll, dan pewarna makanan. Selanjutnya, alat dan bahan untuk osmosis yaitu ada wadah, pisau, ada alat tulis berupa pena, roll, dan sticky note. Selanjutnya, bahan itu ada sirup dan kentang. Langkah kerja difusi. Pertama, meletakkan kedua wadah kaca pada tempat yang datar. Yang kedua, wadah kaca pertama diisi air dengan air biasa secukupnya. Wadah kaca kedua diisi dengan air panas secukupnya. Yang keempat, mengambil sirup berwarna atau pewarna kue dengan pipet kecil dan meneteskannya 1 tetes pada wadah kaca tersebut. Selanjutnya, langkah kerja difusi yang kelima, memperhatikan gerak difusi pewarna kue dalam air dan segera mengukur diameter sebaran difusi molekul tersebut. Yang keenam, mencatat waktu yang dibutuhkan sirup pewarna atau pewarna kue untuk mencapai diameter 1 cm. Yang ketujuh, mencatat juga interval waktu 5 menit dan selama 15 menit. Selanjutnya, langkah kerja osmosis. Yang pertama, memotong kentang menyerupai cangkir atau cawan. Yang kedua, memasukkan sirup ke dalam potongan kentang secukupnya, jangan sampai penuh, dan mengukur tinggi awal sirup dalam potongan kentang. Yang ketiga, meletakkan kentang dalam botol plastik bekas yang sudah dipotong bagian atasnya. Yang keempat, memasukkan air secukupnya ke dalam botol plastik sampai batas kira-kira setengah tinggi potongan kentang dengan hati-hati. Yang kelima, mengukur tinggi awal air dalam botol plastik. Yang keenam, mengamatinya hingga beberapa menit, kira-kira 10 menit, apa yang terjadi pada kentang. Yang ketujuh, setelah 30 menit, lakukan kembali pengukuran tinggi sirup dan air dalam gelas plastik. Yang kedelapan, lakukan pengukuran kembali setelah 45 menit. Berikut adalah gambarnya, yaitu pada mengukur tinggi awal air dalam botol plastik. Yang keempat, mengamatinya hingga beberapa menit, kira-kira 10 menit. Yang kelima, setelah 30
30 menit lakukan kembali pengukuran tinggi sirup dan air yang di dalam gelas plastik. Dan berikut adalah hasil pengamatan dari difusi. Yang pertama, rata-rata pada air panas. Pada waktu 15 detik, diameternya adalah 3,25 cm. Pada 5 menit, ada diameternya 5,75 cm. Pada 10 menit, 6,25 cm. Pada 15 menit, 7 cm. Sedangkan rata-rata pada air biasa pada waktu 15 detik 3 cm, 5 menit 4,25 cm, 10 menit 5,25 cm, dan 15 menit 6 cm. Selanjutnya pada hasil pengamatan osmosis. Pada waktu awal, sirup 2,7 cm, 10 menit 2,8 cm, pada waktu 30 menit 2,9 cm, 45 menit 3 cm. Sedangkan tinggi air awal 3 cm, 10 menit 2,9 cm, 30 menit 2,8 cm, dan 45 menit 2,7 cm. Dapat dilihat di sini pada sirup, semakin lama terjadi penambahan volume, sedangkan pada air terjadi pengurangan volume. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada pengamatan peristiwa difusi dilakukan 2 kali percobaan untuk menentukan rata-rata dari diameter sebaran pewarna kue pada masing-masing wadah, baik itu pada air biasa dan juga pada wadah berisikan air panas. Pada percobaan di wadah air biasa, rata-rata waktu yang diperlukan tetesan pewarna kue untuk mencapai diameter 1 cm adalah sekitar 5 detik. Selanjutnya dengan menggunakan interval waktu 5 menit selama 15 menit, didapatkan juga rata-rata diameter sebaran pewarna kue dalam waktu 5 menit adalah sekitar 4,25 cm. Kemudian pada menit ke-10 diukur pula rata-rata dari diameter sebaran pewarna kue yaitu sekitar 5,25 cm. Terakhir dengan waktu di menit ke-15 didapatkan rata-rata diameter sebaran dari pewarna kue adalah sekitar 6 cm. Pada percobaan di wadah air panas, rata-rata waktu yang diperlukan tetesan pewarna kue untuk mencapai diameter 1 cm adalah sekitar 2 detik. Selanjutnya dengan menggunakan interval waktu 5 menit selama 15 menit, didapatkan juga rata-rata diameter sebaran pewarna kue dalam waktu 5 menit adalah sekitar 5,74 cm. Kemudian pada menit ke-10 diukur pula rata-rata dari diameter sebaran pewarna kue itu sekitar 6,25 cm. Terakhir dengan waktu di menit ke-15 didapatkan rata-rata diameter sebaran pewarna kue adalah sekitar 7 cm. Selanjutnya dari hasil yang didapatkan ini dapat kita lihat bahwa difusi yang diamati dengan menggunakan pewarna kue lebih cepat waktu terjadinya pada air panas dibandingkan dengan air dingin. Hal ini terbukti dari waktu yang digunakan untuk mencapai diameter 1 cm. Pada air panas lebih cepat dibandingkan pada air dingin. Selain itu, dari hasil sebaran pewarna kue juga lebih banyak atau lebih sebaran yang terjadi pada wadah plastik yang berisikan air panas. Hal ini mengingat bahwa bagaimana peran suhu atau temperatur yang sangat berpengaruh kepada proses difusi, di mana apabila suhu tinggi, maka proses difusi dapat berjalan dengan cepat. Sebaliknya, apabila suhu terbilang relatif rendah, maka proses difusi akan berjalan dengan proses yang relatif lebih lama dibandingkan dengan difusi pada wadah air panas. Selanjutnya, pada saat meneteskan cairan pewarna kue pada air biasa, pewarna kue langsung jatuh dan tidak menyebar. Gerakan menyebarnya cenderung lama, dan jika diperhatikan dengan seksama, warnanya menyebar ke pinggir, sedangkan di tengahnya terlihat tidak berwarna. Sedangkan pada cairan pewarna kue yang dijatuhkan pada air panas, pada tetesan pertama, pewarna langsung menyebar dengan cepat. Gerakan menyebarnya cepat dan merata, dan jika diperhatikan pewarna kue pada air panas ini cairannya merata, dan tampak menumpuk di tengah, berbeda dengan air biasa yang warnanya menumpuk ke samping. Selanjutnya ditemukan juga hal unik ketika hendak membuang cairan pewarna dalam wadah kaca. Pada wadah yang berisi air panas, pewarna kue akan langsung terbuang tanpa tersisa di wadah kaca. Sedangkan pada wadah berisi air biasa, pewarna kue akan tertinggal pada wadah tersebut sedikit, sehingga perlu dibilas sekali lagi hingga bersih. Di dalam pengukuran sangat diperlukan kehati-hatian karena bisa saja dalam membaca angka seperti kesalahan pengukuran karena alat ukur. Pada praktikum kali ini alat ukur yang digunakan adalah penggaris. Kesalahan pengukuran karena benda ukur yang tidak dapat
yang tidak padat dan bisa bergerak setiap waktu, kesalahan bisa terjadi. Kesalahan pengukuran karena faktor si pengukur. Kesalahan karena kondisi manusia sangat susah sekali menyeimbangkan penglihatan pada pengukuran pewarna kue. Orang yang berbeda bisa saja berbeda pengukurannya. Cairan yang bergerak juga menyulitkan untuk diukur. Kesalahan karena metode pengukuran digunakan untuk praktikum kali ini. Metode pengukuran yang digunakan sudah tepat. Kesalahan karena pembacaan skala ukur ketika mengukur dengan penggaris sungguh sangat sulit untuk menentukan panjang pewarna kue menyebar, sulit untuk menentukan di skala berapa panjangnya, dan kesalahan karena faktor lingkungan. Pencahayaan seperti mengukur di bawah sinar matahari bisa saja berbeda dengan mengukur di bawah cahaya lampu. Pada praktikum kali ini dilakukan di bawah cahaya matahari. Selanjutnya, pada proses difusi sederhana tidak memerlukan energi karena pada proses pergerakan ini terjadi berdasarkan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Osmosis merupakan kasus khusus pada transport pasif. Osmosis memungkinkan difusi molekuler melintasi membran yang permeabel terhadap udara tetapi tidak permeabel terhadap bahan terlarut yang terdapat di dalam udara. Cairan inti dari ekstasel merupakan larutan yang dapat mengandung air. Pada proses osmosis dengan menggunakan media kentang yang telah dibentuk menyerupai seperti bentuk cawan, pada proses ini dapat dilihat bahwasanya air dari luar kentang dapat masuk melalui sel-sel permeabel pada kentang. Hal ini dibuktikan dengan pengukuran pada saat awal memasukkan larutan sirup, di mana tinggi larutan sirup pada awal memasukkannya yaitu 2,7 cm dan tinggi larutan di luar kentang yaitu 3 cm. Setelah 5 menit dapat kita amati bahwa air dari luar kentang sedikit-sedikit telah masuk ke dalam kentang. Dibuktikan dengan tinggi larutan sirup dalam kentang yaitu 2,8 cm dan larutan di luar kentang menjadi 2,9 cm dan telah berkurang dari tinggi awalnya. Selanjutnya, pada menit ke-10, tinggi larutan sirup yang ada dalam kentang menjadi 2,9 cm dan tinggi air di luar kentang menjadi 2,8 cm. Berangsur-angsur kembali berkurang. Pada menit ke-15, tinggi larutan sirup dalam kentang menjadi 3 cm dan juga air di luar kentang menjadi 2,7 cm. Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa proses osmosis terjadi di dalam tubuh tumbuhan, di mana zat pelarut yang berkonsentrasi rendah akan masuk melalui membran sel permeabel kepada tubuh tumbuhan yang memiliki konsentrasi tinggi. Selanjutnya, pada praktikum osmosis ini juga bisa terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti kesalahan membaca angka pada wadah air yang mengukur cukup mudah, namun dalam kentang pengukuran bisa saja berbeda karena dasar yang tidak rata sehingga bisa menyebabkan kesalahan. Selanjutnya, kesimpulan dari praktikum ini adalah pertama, difusi adalah proses perpindahan zat dalam larutan yang berkonsentrasi tinggi ke arah larutan yang memiliki konsentrasi rendah. Pada tumbuhan, peristiwa difusi dapat kita lihat ketika air dengan zat hara yang tinggi masuk ke dalam akar sel tumbuhan yang membrannya permeabel dikarenakan konsentrasi zat hara di dalam tumbuhan relatif sedikit atau rendah. Ketiga, faktor yang mempengaruhi difusi diantaranya adalah ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Yang keempat, osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang tinggi. Yang kelima, pada tumbuhan proses osmosis dapat dilihat dari masuknya air dengan konsentrasi zat di dalamnya yang rendah, sehingga masuk ke dalam akar tumbuhan dengan sel membran yang permeabel. Dikarenakan konsentrasi zat dalam tubuh tumbuhan yang tinggi. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi osmosis di antaranya adalah ukuran molekul, keterlarutan lipid, luas permukaan membran, dan suhu. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi hasil diskusi praktikum hubungan tumbuhan dengan air. Selanjutnya akan saya persilakan rekan saya menyampaikan materinya. Baiklah, kepada Lena dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil praktikum saya mengenai hubungan tumbuhan dengan air atau difusi dan osmosis.
Bentar ya. Difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tiap molekul. Sebagai contoh, ketika cat warna ditempatkan dalam air, molekul cat warna dan molekul air bergerak dalam berbagai arah. Yang arahnya dari daerah dengan konsentrasi lebih rendah, akhirnya cat warna larut dalam air, menghasilkan larutan berwarna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran partikel. Semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Luas suatu area, semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Pada jarak, semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Dan pada suhu, semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Osmosis adalah proses perpindahan air dan zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Proses ini biasa melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Osmosis adalah difusi air melalui membran semipermeabel dan larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Definisi paling sederhananya adalah difusi air melalui membran semipermeabel atau permeabel hanya kepada pelarut, tidak kepada terlarut. Osmosis melepaskan energi dan bisa melakukan kerja sebagaimana akar pohon yang bisa membelah batu. Pelarut dalam banyak kasus adalah air bergerak dari larutan berkonsentrasi lebih rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi lebih tinggi atau hipertonik, yang bertujuan menyamakan konsentrasi kedua larutan. Tekanan osmotik merupakan properti koligatif, yaitu properti yang gayut terhadap konsentrasi molar zat terlarut dan bukan terhadap jenis zatnya. Menurut Kennan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya osmosis pada sel hidup ialah yang pertama, ukuran zat terlarut, tebal membran, luas permukaan, jarak zat pelarut dan zat terlarut, dan suhu. Adapun alat yang digunakan ialah pipet, sendok, penggaris, mangkok, alat tulis, botol dan air, dan juga pisau cutter. Dan bahan yang digunakan ialah ada air panas, air biasa, kentang, sirup, dan juga pewarna makanan. Adapun cara kerjanya pada difusi, yang pertama ialah wadah kaca pertama diisi dengan air biasa secukupnya, kemudian wadah kaca yang kedua diisi dengan air panas secukupnya. Kemudian mengambil sirup warna atau pewarna kue dengan pipet kecil, lalu meneteskannya pada satu tetes pada wadah kaca. Selanjutnya memperhatikan gerakan difusi sirup berwarna atau pewarna kue di dalam air. Selanjutnya mengukur diameter sebarang difusi molekul tersebut, mencatat waktu, dan mencatat juga interval waktu selama 5 menit sampai 15 menit.
Kemudian mengulangi percobaan tersebut untuk mendapatkan kecepatan rata-rata difusi. Pada osmosis, yang pertama mengupas kentang yang telah disediakan, melubangi kentang menyerupai bentuk cawan, memasukkan sirup ke dalam kentang secukupnya, meletakkan kentang di dalam botol plastik yang telah dipotong ujungnya, kemudian memasukkan air ke dalam botol plastik sampai kira-kira setengah tinggi kentang. Selanjutnya mengukur tinggi awal larutan sirup di dalam kentang, mengukur tinggi awal air di dalam botol plastik, kemudian mengukur tinggi sirup di dalam kentang setelah 30 menit. Selanjutnya mengukur tinggi air di dalam botol setelah 30 menit. Selanjutnya mengukur tinggi sirup di dalam kentang setelah 45 menit dan mengukur tinggi air di dalam botol setelah 45 menit. Adapun hasil yang didapatkan pada difusi ialah pada percobaan 1 pada waktu 5 menit air panas 2,3 cm, pada air biasa 1,6 cm, pada waktu 10 menit air panas 2,9 dan air biasa sebanyak 2,3 cm. Pada waktu 15 menit air panas sebanyak 3,5 dan air biasa 3,2 cm. Pada percobaan kedua, pada waktu awal didapatkan hasil 3,1 pada air panas, sedangkan pada air biasa 2,7. Pada waktu 10 menit didapatkan hasil 3,7 pada air panas, pada air biasa sebanyak 3,3. Setelah 15 menit pada air panas 4,1 dan pada air biasa 3,9. Diameter rata-rata pada waktu 5 menit air panas adalah 2,7, sedangkan pada air biasa 2,15 cm. Setelah 10 menit pada air panas didapatkan hasil 3,3 cm dan pada air biasa 2,8 cm. Setelah 15 menit diameter rata-rata pada air panas ialah 3,8 pada awal ialah 0,15, sedangkan pada air biasa 0,43. Kemudian kecepatan rata-rata pada waktu 10 menit pada air panas ialah 0,33, pada air biasa didapatkan 0,28, sedangkan pada waktu 15 menit didapatkan 0,25 pada air panas dan 0,23 pada air biasa. Selanjutnya pada osmosis, pada waktu awal air didapatkan pada waktu awal ialah 1,5, setelah 30 menit didapatkan hasil 1,3 dan pada waktu 45 menit didapatkan hasil 1. Sedangkan pada sirup waktu awalnya ialah 2, waktu 30 menitnya didapatkan hasil 2,3 dan pada waktu 45 menit didapatkan hasil 2,5. Pada praktikum ini yang akan diamati proses terjadinya difusi pewarna makanan pada air serta melihat faktor suhu yang mempengaruhi laju difusi. Pada pengamatan difusi dapat diamati pergerakan difusi pada pergerakan di wadah yang berisi air panas dan juga pergerakan difusi pada wadah yang berisi air biasa. Setelah diamati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
dapat dilihat pergerakan difusi pada air panas lebih cepat daripada proses difusi pada air biasa. Hal ini dikarenakan salah satu faktor dari proses difusi yaitu suhu. Karena suhu pada air panas lebih tinggi, maka proses difusi bergerak lebih cepat. Maka dari itu, pewarna makanan yang diteteskan lebih cepat menyebar dan merata. Sedangkan difusi pada air biasa lebih lambat dikarenakan suhu pada air biasa lebih rendah. Maka dari itu, proses penyebaran pewarna makanan juga semakin lambat. Pada praktikum osmosis, pada praktikum ini yang akan diamati ialah proses osmosis menggunakan air biasa dan kentang. Kentang yang telah dibentuk seperti cawan lalu diisi dengan sirup, setelah itu diletakkan di dalam botol plastik. Setelah itu menuangkan air ke dalam botol plastik yang dimana tinggi airnya adalah setengah dari kentang. Lalu mengamati serta mengukur pertambahan atau pengurangan larutan yang terjadi sampai 45 menit. Kemudian perubahan yang terjadi selama 45 menit ialah pada tinggi awal sirup yang ada di dalam kentang adalah 2 cm. Sedangkan tinggi awal air yang di luar kentang adalah 1,5 cm. Setelah 30 menit, tinggi sirup yang di dalam kentang bertambah menjadi 2,3 cm. Sedangkan tinggi air yang di luar kentang berkurang menjadi 1,3 cm. Setelah 45 menit, tinggi sirup yang di dalam kentang bertambah menjadi 2,5 cm. Sedangkan tinggi air yang di luar kentang menjadi 1 cm. Dari percobaan ini dapat kita ketahui bahwa tinggi sirup yang di dalam kentang selalu bertambah, begitupun dengan air yang berada di luar kentang selalu berkurang. Ini terjadi dikarenakan sirup yang pekat adalah larutan hipertonis, sedangkan air adalah larutan hipotonisnya. Untuk perpindahan konsentrasi yang dari percobaan ini dapat kita ketahui bahwa tinggi sirup yang di dalam kentang selalu bertambah, begitupun dengan tinggi air yang berada di luar kentang selalu berkurang. Ini terjadi dikarenakan sirup yang lebih pekat adalah larutan hipertonis, sedangkan air adalah larutan hipotonisnya. Untuk perpindahan konsentrasi yang dilakukan osmosis ini, kita juga dapat mengetahui jika kentang adalah membran selektif permeabel untuk perpindahannya konsentrasi larutan yang terjadi pada osmosis ini. Kesimpulannya ialah difusi adalah pergerakan molekul suatu zat secara random yang menghasilkan pergerakan molekul efektif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Osmosis adalah bergeraknya molekul air melalui membran semipermeabel atau selektif permeabel dari larutan konsentrasi rendah menuju larutan konsentrasi tinggi. Pergerakan difusi adalah air panas lebih cepat daripada proses difusi pada air dingin. Tinggi sirup yang selalu bertambah dikarenakan sirup adalah larutan hipertonis. Tinggi air yang selalu berkurang dikarenakan air adalah larutan hipotonis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Lena. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Ramadhani Arfi. Kepada Nabila, dipersilahkan. PPT Bila Melil. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Ramadhani Arfi, NIM 1903 1031
akan menjelaskan tentang praktikum fisiologi tumbuhan, yaitu materinya hubungan tumbuhan dengan air, osmosis, dan difusi. Yang pertama yaitu materi osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Proses ini biasa melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Osmosis adalah difusi air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Definisi paling sederhananya adalah difusi air melalui membran semi-permeabel atau permeabel hanya kepada pelarut, tidak kepada terlarut. Osmosis melepaskan energi dan bisa melakukan kerja, sebagaimana akar pohon yang bisa membelah batu. Pelarut bergerak dari larutan berkonsentrasi lebih rendah ke larutan berkonsentrasi lebih tinggi, yang bertujuan untuk menyamakan konsentrasi kedua larutan. Efek ini dapat dilihat dari bertambahnya tekanan pada larutan hipertonik relatif terhadap larutan hipotonik, sehingga tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dengan tidak adanya aliran pelarut. Tekanan osmotik merupakan properti koligatif, yaitu properti yang gayut terhadap konsentrasi molar zat pelarut dan bukan terhadap jenis zatnya. Di mana alat dan bahan itu pertama botol plastik bekas 2 liter yang dipotong. Kemudian pisau, pipet kecil, penggaris dan alat tulis, stopwatch, selanjutnya ada air, kentang, dan sirup. Langkah kerjanya yang pertama yaitu memotong kentang menyerupai cangkir atau cawan. Yang kedua, memasukkan sirup ke dalam potongan kentang secukupnya. Yang ketiga, meletakkan kentang ke dalam botol plastik bekas yang sudah dipotong bagian atasnya. Selanjutnya, mengisi botol plastik dengan air setinggi kentang dengan hati-hati. Mengukur tinggi awal sirup dan kentang dan juga mengukur tinggi awal air luar kentang. Ya, selanjutnya yaitu mengukur tinggi sirup dalam kentang dan juga tinggi air luar ke kentang dengan jarak waktu 15 menit sebanyak 3 kali, yaitu 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Hasil dari pengamatan praktikum osmosis yang saya dapatkan di larutan sirup dalam kentang, yaitu tinggi awalnya 2 cm. Setelah 15 menit, tingginya tetap 2 cm. Setelah 30 menit, tingginya menjadi 2,3 cm. Setelah Naya, apa aja jadi nganang Nay? Lanjut, Melin. Pembahasannya, setelah terjadi selama 45 menit, yang pertama,
Pada tinggi awal sirup yang ada di dalam kentang ada 2 cm, sedangkan tinggi awal air yang di luar kentang adalah 2,3 cm. Yang kedua, setelah 15 menit, tinggi sirup yang di dalam kentang bertambah menjadi 2 cm, sedang tinggi air di luar kentang berkurang menjadi 2,1 cm. Yang ketiga, setelah 30 menit, tinggi sirup yang di dalam kentang bertambah menjadi 2,3 cm, sedangkan tinggi air yang di luar kentang berkurang menjadi 2 cm. Yang keempat, setelah 45 menit, tinggi sirup yang di dalam kentang bertambah menjadi 2,4 cm, sedangkan tinggi air yang di luar kentang menjadi 1,7 cm. Dari percobaan ini, dapat kita lihat jika tinggi sirup yang di dalam kentang selalu bertambah dari waktu ke waktu, dan begitu pun sebaliknya, untuk tinggi selalu dari waktu ke waktu, ini dikarenakan sirup yang pekat adalah larutan hipertonis, sedangkan air adalah larutan hipotonisnya. Untuk perpindahan konsentrasi yang dilakukan osmosis ini, kita juga dapat mengetahui jika kentang adalah membran selektif permeabel untuk perpindahan konsentrasi larutan yang terjadi pada osmosis ini. Lanjut, Meli. Kesimpulan dari praktikum osmosis ini, yang pertama, osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipotonis, yang biasanya proses dapat terjadi melalui membran selektif permeabel, bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Tinggi sirup yang selalu bertambah dikarenakan sirup adalah larutan hipotonis. Tinggi air yang selalu berkurang dikarenakan air adalah larutan hipotonis. Kentang merupakan membran selektif permeabel yang memfasilitasi terjadinya perpindahan air. Selanjutnya yaitu praktikum materi difusi. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyelesaiannya seimbang. Difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tiap molekul. Contohnya, ketika cat warna ditempatkan dalam air, molekul zat warna dan molekul air bergerak dalam berbagai arah, yang arahnya dari daerah dengan konsentrasi lebih rendah. Akhirnya, zat warna larut dalam air menghasilkan larutan berwarna. Di mana alat dan bahannya yaitu pewarna kue, dan ada air panas dan air biasa. Setelah itu ada wadah kaca dan pipet. Hasil pengamatan dari air biasa yang saya dapat setelah 15 menit, percobaan yang pertama adalah 1,9 cm. Percobaan yang kedua, 2 cm. Setelah 10 menit, percobaan yang pertama yaitu 3,3 cm. Percobaan yang kedua yaitu 4 cm. Setelah 15 menit, percobaan pertama yaitu 5 cm, dan percobaan yang kedua adalah 5,5 cm. Hasil pengamatan dari air panas, setelah 5 menit, percobaan yang pertama yaitu 2,1 cm. Percobaan yang kedua, 3,5 cm. Setelah 10 menit, percobaan yang pertama yaitu 3,5 cm. Percobaan yang kedua, 4,7 cm. Setelah 15 menit, percobaan yang pertama bertambah menjadi 5,5 cm, dan percobaan yang kedua menjadi 5,7 cm. Pembahasan pada praktikum difusi kali ini, yaitu difusi adalah pergerakan acak molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi di daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah, di mana difusi terjadi untuk mencapai keseimbangan dari molekul-molekul. Pada percobaan ini, pewarna kue merupakan larutan berkonsentrasi tinggi, sedangkan air sebagai larutan yang berkonsentrasi rendah.
Berdasarkan percobaan proses difusi, yaitu pengamatan pada air biasa dan air panas, yang ditetesi dengan pewarna kue, didapatkan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, pada kaca yang telah diisi dengan air biasa dan air panas, lalu ditetesi dengan pewarna, lalu pewarna hanya mengumpulkan menjadi satu pada satu titik. Yang kedua, setelah menunggu kurang lebih 1 menit, warna menyebar dari air berubah menjadi hijau muda karena membaur dengan warna pewarna kue. Yang ketiga, pada percobaan ini terlarut adalah warna kue air. Yang keempat, setelah 1 menit, terlarut dan pelarut menjadi penyebaran mereka melakukan gerakan. Yang kelima, dalam waktu 1 menit saja, proses difusi sudah terjadi. Hal ini dikarenakan molekul-molekul antara terlarut dan pelarut bercampur tanpa ada sekat ataupun membran yang dapat menghambat proses difusi. Kesimpulan dari praktikum difusi yang saya dapat, yang pertama yaitu difusi adalah pergerakan acak molekul-molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah. Yang kedua, difusi terjadi untuk pencapaian keseimbangan dari molekul-molekul. Yang ketiga, pewarna kue merupakan terlarutnya yang berkonsentrasi tinggi. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian laporan praktikum di laporan hubungan tumbuhan dengan air pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.